Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Khawaja Ghulam Farid. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Ghulam Farid adalah seorang penyair dan mistikus sufi yang dikenal luas melalui karya-karya beliau yang mendalam dan penuh makna spiritual. Beliau menghasilkan sejumlah karya penting yang berkontribusi terhadap kekayaan sastra dan spiritualitas dalam berbagai bahasa, termasuk Diwan-i Farid, Manaqib-i Mahbubiyah, dan Fawaid-i Faridiyah. Tema-tema yang diangkat dalam karya-karya beliau mencakup refleksi tentang kematian, cinta duniawi dan spiritual yang penuh gairah, serta kesedihan yang mendalam akibat cinta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Ghulam Farid adalah tokoh sufi dari tarekat Chisti dan dikenal sebagai salah satu mistikus dan penyair terbesar di Punjab pada abad ke-19. Beliau dihormati sebagai seorang wali yang tidak hanya menekuni tasawuf, tetapi juga meninggalkan warisan sastra yang kuat dalam berbagai bahasa lokal dan klasik seperti Punjabi, Urdu, Pashtun, Sindhi, Hindi, dan Persia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Ghulam Farid diperkirakan lahir pada tahun 1841 atau 1845 dan wafat pada tanggal 24 Juli tahun 1901. Masa hidup beliau berlangsung pada era India Britania, sebuah periode penuh gejolak politik namun juga penting dalam perkembangan intelektual dan spiritual anak benua India. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau berasal dari Bahawalpur, wilayah Punjab yang pada masa itu termasuk dalam wilayah India Britania. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan spiritual Islam di Asia Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Khawaja Ghulam Farid sebagai sufi dan penyair didorong oleh pencarian makna hidup, cinta ilahi, serta keinginan mendalam untuk mengungkapkan pengalaman spiritual melalui seni sastra. Pengabdian beliau terhadap kehidupan rohani dan ekspresi sastra menjadikan dirinya sebagai jembatan antara nilai-nilai mistik Islam dan budaya lokal yang beragam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Ghulam Farid mengekspresikan pemikiran dan perasaan beliau melalui puisi dan tulisan spiritual yang disusun dengan gaya bahasa puitis dan penuh simbolisme. Gaya penulisan beliau yang khas menggabungkan berbagai unsur budaya dan bahasa, serta mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam. Beliau menyampaikan ajaran-ajaran sufi melalui simbol-simbol cinta, keterasingan, dan kerinduan terhadap Tuhan, yang sangat menyentuh hati para pembaca hingga hari ini. Khawaja Ghulam Farid merupakan salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh di wilayah Punjab pada abad ke-19. Beliau lahir pada sekitar tahun 1841 atau 1845 di daerah Bahawalpur, wilayah yang saat itu menjadi bagian dari India Britania dan sekarang termasuk dalam wilayah Pakistan. Khawaja Ghulam Farid dikenal bukan hanya sebagai seorang sufi yang mendalam spiritualitasnya, tetapi juga sebagai penyair multibahasa yang menyampaikan nilai-nilai cinta ilahi dan kemanusiaan melalui karya-karya sastra yang sangat dihormati lintas komunitas dan lintas bahasa. Sebagai seorang pengamal tarekat Chisti, Khawaja Ghulam Farid dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf dan menjalani hidup zuhud yang sangat ketat. Kehidupan spiritual beliau tidak terlepas dari pengaruh para sufi sebelumnya dalam tradisi Chisti yang menekankan pada cinta, toleransi, dan pelayanan kepada umat manusia tanpa memandang latar belakang sosial atau agama. Beliau memiliki banyak murid dan pengikut yang terus melestarikan ajaran-ajaran beliau hingga saat ini. Dan makam beliau di Mitankot menjadi salah satu pusat ziarah penting di wilayah tersebut. Dalam dunia kesusastraan, kontribusi Khawaja Ghulam Farid sangat besar.
Beliau menulis dalam berbagai bahasa termasuk Punjabi, Urdu, Pashto, Sindhi, Hindi, dan Persia, menjadikan karya-karya beliau menjangkau komunitas yang sangat luas. Gaya puisi beliau sering dikaitkan dengan bentuk puisi klasik seperti kafi dan ghazal, yang mengandung simbolisme tinggi, syarat makna spiritual, dan menyentuh aspek eksistensial kehidupan manusia. Tema-tema yang dominan dalam puisi beliau antara lain kerinduan kepada Tuhan, kefanaan dunia, kematian, serta perenungan atas cinta sejati yang melampaui batas duniawi. Karya paling terkenal dari Khawaja Ghulam Farid adalah Diwan-i Farid, kumpulan puisi yang sangat dipuja oleh para penikmat sastra sufi di Asia Selatan. Selain itu, karya seperti Manaqib-i Mahbubiyah dan Fawaid-i Faridiyah memperlihatkan sisi keilmuan dan pandangan spiritual beliau yang lebih sistematis dan mendalam. Dalam karya-karya ini, tidak hanya terdapat ungkapan estetika dan emosi spiritual, tetapi juga landasan teologis yang kuat dari ajaran sufi. Secara kultural, Khawaja Ghulam Farid juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif masyarakat Punjab. Dalam konteks kolonialisme Inggris di India, puisi-puisi beliau sering dipahami sebagai bentuk resistensi kultural yang halus namun efektif. Melalui bahasa rakyat dan simbol lokal, beliau membangkitkan kesadaran spiritual yang juga berdampak pada kebangkitan sosial dan kultural masyarakat. Pengaruh beliau juga melampaui batas wilayah Punjab. Komunitas sufi di berbagai wilayah Asia Selatan, seperti di Sind, Khyber Pakhtunkhwa, hingga ke wilayah India Utara, menghormati Khawaja Ghulam Farid sebagai tokoh spiritual yang menginspirasi dan memberikan pencerahan. Ajaran dan puisi beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan masih digunakan sebagai bahan pengajaran dalam kajian tasawuf modern, baik di lingkungan tradisional seperti khankah dan madrasah, maupun dalam institusi akademik di berbagai negara. Dengan integrasi antara kehidupan sufi, kontribusi sastra, dan ketajaman spiritual, Khawaja Ghulam Farid menjadi simbol penting dalam perpaduan antara Islam, budaya lokal, dan ekspresi seni yang mendalam. Figur beliau tidak hanya dikenang sebagai penyair dan wali sufi, tetapi juga sebagai warisan budaya dan spiritual yang tetap hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Asia Selatan hingga masa kini. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan.
Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.